Episode 14, yang tidak pernah kamu takutkan, mulai terjadi. Siang itu, Alea mendapat undangan makan siang dari Arsen. Bukan di kafe, bukan di kantor, tapi di sebuah restoran hotel bintang 5. Tempat Arsen biasa meeting dengan partner bisnisnya. Alea sempat ragu, bukan karena takut, tapi karena ia sadar ini sudah bukan sekadar urusan pekerjaan. Namun, ia tetap datang dengan satu alasan sederhana. Ia ingin keluar sebentar dari rutinitas yang selama ini hanya berputar di dunia Saka. Di restoran itu, Arsen tidak banyak bicara soal proyek. Ia justru banyak bertanya tentang Alea, tentang pendidikannya, tentang karirnya, tentang bagaimana ia bisa setenang itu menghadapi banyak hal. Alea menjawab seperlunya, tapi Arsen memperhatikan dengan sangat serius. Sampai akhirnya, Arsen berkata pelan, "Nona Alea, Anda ini tipe wanita yang kalau ada di hidup seseorang, hidup orang itu pasti sangat tertata." Alea tersenyum kecil. "Belum tentu, Pak." Arsen menatapnya dalam. "Berarti orang itu belum cukup pintar menghargai Anda." Kalimat itu mendarat tepat di hati Alea, tanpa perlu dijelaskan siapa yang dimaksud. Sementara itu, Saka datang ke apartemen Alea seperti biasa, membuka pintu dengan kunci cadangan dan mendapati apartemen kosong. Saka melihat jam. Biasanya jam segini Alea sudah di rumah. Ia menelepon. Alea mengangkat. "Halo, Kak. Ada apa? Kamu di mana?" "Lagi makan di luar." "Sama siapa?" Alea diam 1 detik, lalu menjawab jujur, "Sama Pak Arsen. Lagi bahas proyek." Saka terdiam, dadanya terasa aneh. "Oh, ya sudah." Alea menutup telepon tanpa rasa bersalah, karena memang tidak ada yang salah. Tapi bagi Saka, ini pertama kalinya Alea pergi dengan pria lain, tanpa merasa perlu menjelaskan panjang lebar. Saka duduk di sofa, menatap ruangan yang terasa asing. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti tamu di tempat yang dulu terasa sangat nyaman. Malamnya, Alea pulang, wajahnya segar rapi dan tenang. Saka memperhatikannya. "Kamu kelihatan senang." Alea meletakkan tasnya. "Lumayan, suasananya enak." Saka ingin bertanya lebih jauh, tapi ia takut dengan jawabannya. Saat Alea masuk kamar mandi, ponselnya berbunyi. Notifikasi pesan muncul di layar. Nama Arsen Mahendra. Saka tidak sengaja melihat. "Terima kasih untuk makan siangnya. Hari ini menyenangkan sekali." Saka terdiam. Kata menyenangkan itu terasa seperti tamparan, karena sudah lama sekali ia tidak membuat hari Alea terasa menyenangkan. Alea keluar, melihat Saka duduk diam. "Kamu kenapa?" Saka menggeleng, tapi di kepalanya satu hal mulai jelas. Ia sedang benar-benar kehilangan Alea. Pelan, pasti, dan ia tidak tahu cara menghentikannya. Malam itu, sebelum pulsang akhirnya, Saka bertanya sedikit ragu, "Alea, kamu masih butuh aku nggak sih?" Alea menatapnya lama, sangat lama, lalu menjawab dengan suara yang sangat tenang, "Aku sudah terbiasa tanpa kamu, Kak." Kalimat itu lebih menyakitkan dari ribuan kemarahan, karena itu bukan ancaman, itu kenyataan. Dan Saka pulang dengan kekecewaan. Di tempat lain, Arsen menatap langgut-langgut kamarnya, mengingat senyum Alea saat makan siang tadi. Ia tersenyum kecil dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Wanita seperti itu tidak boleh terlalu lama sendirian." Lalu dia menepuk keningnya dan berkata lagi, "Kenapa di antara semua wanita yang ada di sekitarku, kenapa Alea yang membuatku gila?" Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menemuinya. Bersambung.